Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Rizka Devi Safitri dari Tadris IPA IAIN Salatiga dengan NIM 066 akan menjelaskan materi biokimia tentang karbohidrat. Simak penjelasannya berikut. Karbohidrat digolongkan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks, atau dapat pula menjadi tiga macam, yaitu terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Jadi yang disebut karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketons, di mana dalam senyawa itu menghasilkan unsur-unsur yang lain ketika dihidrolisis. Dari fungsi secara umum, jika dilihat pasti dapat diketahui suatu hidrokarbon yang memiliki komponen komposisi utama adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Klasifikasi karbohidrat yaitu dibagi menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida sendiri, yaitu hanya ada satu unsur senyawa. Contohnya yaitu glukosa dan fruktosa. Sedangkan disakarida ada dua unsur senyawa. Contohnya yaitu maltosa dan sukrosa. Oligosakarida berarti ada batasnya, bisa 3, 4, 5, 10. Tetapi jika sudah di atas 10 atau di atas 20, namanya berubah menjadi polisakarida, yang berarti banyak. Oligosakarida tersebut memiliki contoh yaitu maltotriosa. Sedangkan polisakarida contohnya yaitu pati, selulosa, dan heparin. Selanjutnya yaitu monosakarida. Monosakarida adalah golongan paling sederhana dari karbohidrat. Sering dikenal sebagai gula sederhana. Biasanya reaksi hidrolisis menggunakan asam kuat atau basa kuat. Dalam monosakarida ada dua klasifikasi berdasarkan gugus fungsi. Yang pertama untuk golongan aldosa dan ketosa. Golongan aldosa pastinya ada hubungan dengan aldehid-aldehid. Contoh senyawa dari monosakarida yang termasuk gugus aldosa yaitu glyceraldehid. Untuk selanjutnya ada ketosa. Pasti ada hubungannya dengan keton seperti fruktosa dan dehidroaksiketon. Secara umum, dari jumlah atomnya monosakarida itu minimal ada 3 atom yang terdiri tetrosa 3, pentosa 5, heksosa 6, dan heptosa. Semua itu seandainya jadi satu unit menjadi siklik atau alifatik menjadi satu unit penyusun, oleh karena itu masih disebut monosakarida. Berikut terdapat gambar-gambar struktur glukosa, struktur fruktosa, dan struktur galaktosa. Struktur glukosa. Titik leburnya terdiri dari 146 derajat Celcius. Sedangkan struktur fruktosa yaitu titik leburnya 103 derajat Celcius dan titik didihnya 440 derajat Celcius. Perbedaan antara fruktosa dan glukosa yaitu terletak pada rumus kimianya, tepatnya di gugus fungsi. Fruktosa gugus fungsinya keton, sedangkan glukosa gugus fungsinya aldehid. Secara umum, fruktosa dan glukosa yaitu merupakan dasar pembentukan dari lemak. Oleh karena itu, jika berlebihan lemaknya bisa menyebabkan kegendutan pada badan. Yang selanjutnya yaitu disakarida.
Disakarida menghasilkan dua molekul monosakarida yang sama atau berbeda bila dihidrolisis. Contohnya yaitu sukrosa. Sukrosa terdiri dari glukosa plus fruktosa. Yang kedua, laktosa. Laktosa terdiri dari galaktosa plus glukosa. Yang ketiga yaitu maltosa yang terdiri dari glukosa plus glukosa. Yang selanjutnya yaitu penjelasan sukrosa. Sukrosa yaitu gula dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gula tebu. Kemudian sukrosa jika dihidrolisis akan menjadi glukosa dan fruktosa. Hidrolisis terjadi di usus halus. Kemudian sukrosa tidak dapat mereduksi ion Cu2+ dan Ag+. Berikut yaitu struktur dari sukrosa, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, laktosa. Jika dihidrolisis akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Laktosa mempunyai sifat mereduksi. Laktosa merupakan gula dalam susu. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu maltosa. Maltosa ini adalah disakarida atau oligosakarida yang terdiri dari 1 unit glukosa dan 1 unit lagi glukosa, yang berarti ada 2 glukosa. Masing-masing daya unit glukosa dihubungkan dengan satu ikatan yang disebut dengan ikatan O-glikosidik. Kemudian di bagian O-glikosidik yang biasanya ketika kita melakukan reaksi hidrolisis pada karbohidrat, maka yang pertama kali akan terpotong adalah di bagian ikatan glikosidik, karena ikatan glikosidik hanya berinteraksi dengan 2 ikatan. Tidak mungkin senyawa-senyawa yang berikatan di dalam siklik apakah di O dulu, karena pada bagian yang negatif cukup kuat elektron positif yang berasal dari C. Reaksi hidrolisis adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Reaksi hidrolisis yang terjadi pada karbohidrat dapat menggunakan asam kuat maupun basa kuat, serta dapat juga menggunakan enzim. Enzim yang termasuk golongan kelas hidrolase. Selanjutnya mengenai polisakarida. Polisakarida terdiri dari berbagai ikatan monosakarida. Contoh, yang pertama amilum. Amilum mempunyai rantai lurus atau ikatan 1,4 glikosidik dan rantai panjang atau ikatan 1,6 glikosidik terdapat pada biji-bijian dan umbi-umbian. Amilosa terdiri dari 250 sampai 3000 unit glukosa. Amilopektin terdiri dari 1000 glukosa. Yang kedua yaitu dekstrin. Dekstrin molekul lebih sederhana, mudah larut dalam air, dan menyerupai glikogen. Yang ketiga yaitu glikogen. Glikogen terdapat dalam hati dan otot. Hati merupakan tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila kadar glukosa dan darah bertambah, sebagian diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah normal kembali. Begitu pula sebaliknya. Contoh yang keempat yaitu selulosa. Selulosa terdiri dari 50% karbohidrat dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan sebagai sumber serat.